Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 10 bahasa, jumpa lagi dengan Bu Eti Rahmawati di sini dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi walaupun jauh jarak kita pakai kontak sekunder ya, anak-anakku ya. Masih tetap di pembelajaran antropologi semester 2. Nanti apa yang akan kita bahas di antropologi semester 2? Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Setelah itu nanti akan ada evaluasi setelah video-video materi berikutnya yang nanti Ibu sampaikan. Dan walaupun jarak kita jauh, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Jadi kita tetap semangat belajar walaupun kita stay at home. Sebelum kita ke materi, sebaiknya kita berdoa agar kita semua diberikan kesehatan. Berdoa dimulai. Oke, video berikutnya. Selanjutnya masih ini ya. Kita masih belajar tentang antropologi. Dengan materi stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Jadi Ibu ulangi materinya, stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Sebelum ke materi ini, kita lihat KD-nya apa, kompetensi dasar yang diharapkan setelah mempelajari stratifikasi sosial. KD-nya, kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan strata dalam masyarakat berdasarkan kriteria tertentu. Penghasilan, contohnya ini, kriterianya apa kriterianya? Kriterianya ini penghasilan, pendidikan, serta pangkat. Ya. Nah, kalau strata sosial ini apa? Strata sosial ini, Ibu ulangi ya. Beberapa minggu yang lalu di awal semester 2 itu kan Ibu dijelaskan. Khawatir kalian lupa strata sosial apa. Jadi strata sosial ini, masyarakat di dalam masyarakat ini terbagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan atas, ada lapisan menengah, ada lapisan bawah. Nah, kriteria ininya sudah Ibu bahas. Berdasarkan ini penghasilan, pendidikan, dan pangkat. Nah, selain ketiga poin ini, ya, ketentuan untuk menentukan lapisan seseorang, ada ketentuan lain. Apa ketentuannya? Berdasarkan kekayaan. Berdasarkan keturunan. Ya, Ibu sudah jelaskan. Bahkan contoh-contohnya Ibu sudah berikan. Nah, sekarang masuk ke dalam materi berikutnya. Di dalam materi stratifikasi sosial, yang akan kita bahas di sini adalah tentang status sosial. Jadi semua orang memiliki status sosial. Nah, statusnya itu, status yang dimiliki itu ada 3. Ada ascribed status, ada achieved status, jadi ini yang kita akan bahas mengenai status sosial. Jadi kondisinya di masyarakat bahwa semua orang itu memiliki ini status sosial. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki status. Nah, status sosial yang dimiliki seseorang dalam suatu masyarakat, memperolehnya, cara memperoleh status ini ada dengan ini, ascribed status, ada dengan ini, achieved status,
ada dengan ini, assigned status. Oke ya. Kalau yang ini, status ini diperoleh dari mana, Bu? Ini dari lahir. Dari lahir. Dia sudah memiliki status tersebut. Kemudian kalau ini statusnya, ini orang dengan penuh perjuangan, dengan penuh usaha. Yang ini status diberikan. Siapa yang memberikan? Orang lain yang memberikannya. Ya. Contohnya apa yang ini? Contohnya status bangsawan, laki-laki atau jenis kelamin. Ini masuknya ke sini, ke aspirasi berstatus. Jadi kesimpulannya, status sosial yang dimiliki seseorang, cara memperolehnya itu ada 3. Ya, diingatkan kembali ini. Ya, jadi status yang dimiliki seseorang ini ada 3 poin ini. Ada ascribed status, ada type status, ada assigned status. Kalau yang sebagai contoh yang ini, di Indonesia itu kan ada berbagai macam kerajaan. Yang sekarang ini masih ada itu adalah keraton atau kesultanan. Salah satunya di Yogyakarta ada keraton Yogyakarta, di mana dipimpin keraton itu yang paling tinggi adalah sultan. Gelar sultan ini diperoleh karena berdasarkan keturunan. Jadi udahlah dari masyarakat setempat bahwa gelar sultan ini tanpa dia berusaha pun maka dia akan mendapatkan gelar ini. Karena gelar ini diturunkan dari orang tuanya kepada anak-anaknya. Nah, sultan ini kan termasuk keturunan bangsawan. Seluruh anak-anak yang lahir dari keturunan sultan maka akan mendapatkan gelar ini, gelar bangsawan. Jadi walaupun mereka masih dalam rahim ibunya, anak-anak yang dalam kandungan ibunya, walaupun mereka belum dilahirkan, mereka sudah disebut bahwa mereka itu anak bangsawan. Jadi statusnya itu dari lahir. Kemudian di sini ada type status. Contohnya, kalau seseorang ingin menjadi guru, menjadi dokter, jadi insinyur, itu tidak tiba-tiba begitu saja bisa mendapatkan status ini, ketiga status ini. Tapi mereka harus berusaha, harus berjuang, harus berjuang untuk mendapatkan status ini. Statusnya namanya ini, ya. Nanti kamu akan alami. Kamu kan sekarang masih kelas 10 nih. Jadi nanti kamu punya cita-cita, ingin jadi apa. Untuk mendapatkan cita-cita tersebut kamu harus dengan cara ini. Nah, status yang ingin kamu perjuangkan namanya ini. Kalau ini, contohnya misalnya ada seseorang karena telah berjasa membela negara Indonesia, akhirnya oleh pemerintah diberikan gelar pahlawan. Ya, jadi status ini status diberikan. Atau misalnya gelar ustadz, gelar ustazah,
Jadi misalnya di rumah status kamu laki-laki, berarti kamu masuknya ke sini, status laki-laki. Ibu kamu statusnya dokter, adanya di sini. Bapak kamu statusnya ustadz, ada di sini. Oke ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui grup WA. Ini pembahasan kita tentang status sosial. Dan setelah ini akan ada video berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari stratifikasi sosial. Oke ya, Ibu sorot kembali. Ini kesimpulannya, status sosial ada 3, ada ascriber status, ajaiber status, assigned status. Ini contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat stratifikasi sosial. Ini sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama ada tertutup. Apa itu tertutup? Gambar seperti ini. Gambar tertutup. 1, 2, 3. Ini lapisan atas, lapisan menengah, lapisan bawah. Artinya tertutup, orang yang ada kedudukannya di atas tidak bisa turun ke bawah. Yang dari bawah tidak bisa naik ke atas. Jadi selamanya statusnya ada di lapisan bawah. Selamanya ada di lapisan atas. Contohnya yang tadi di Keraton Yogyakarta. Di Keraton Yogyakarta berdasarkan kekuasaan, lapisan atasnya itu sultan, lapisan menengahnya itu priai, lapisan bawahnya ini adalah rakyat yang bukan keturunan sultan. Jadi walaupun ini kaya raya, ini kehidupan perekonomiannya minim, berdasarkan sistem ini ya, tetap dia ada di lapisan atas, rakyat adanya di lapisan bawah. Karena sifat stratifikasi sosialnya tertutup. Beda dengan guru dan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu sudah ada batas waktunya, selesai, maka dia akan turun menjadi guru. Guru karena dia berprestasi, ikut asesmen, ikut ujian, dia bisa naik menjadi kepala sekolah. Karena di sini ada sifatnya yang namanya terbuka, sifat stratifikasi sosial. Terbuka di sini gambarnya seperti ini. Artinya yang lapisan bawah bisa naik ke atas, lapisan atas bisa turun ke bawah. Contohnya tadi kepala sekolah, ada batas waktunya. Maka kalau batas waktunya sudah selesai atau kepala sekolah melanggar aturan, maka kepala sekolah itu statusnya bisa turun ke bawah dari lapisan atas ke lapisan menengah misalnya. Guru karena dia berprestasi, karena beliau ikut ujian untuk menjadi kepala sekolah. Kalau dia sampai bisa jadi kepala sekolah, maka guru tersebut statusnya dari lapisan menengah naik menjadi lapisan atas. Kriterianya ini kekuasaan. Oke ya. Jadi sifat-sifatnya ini tertutup, terbuka, ya. Kemudian ini contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami semuanya. Setelah video pembelajaran ini ada evaluasi yang akan ibu tugaskan untuk kalian dan kalian kerjakan. Jadi materi kita hari ini cukup 2, yaitu status sosial dan ini stratifikasi sosial, sifat-sifat. Jadi status dan sifat-sifat stratifikasi sosial. Oke,
Nanti kita jumpa lagi di pertemuan pembelajaran jarak jauh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.